Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Purnamasari. Perkenalkan, nama saya Ai Agustina. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Perkenalkan, nama saya M. Nurudin. Perkenalkan, nama saya Indah Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Amelia Nimatu Solihah. Perkenalkan, nama saya Romelani. Sekarang kita akan langsung ke presentasi sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Saya akan membacakan beberapa bagian. Membangun sikap selektif sangat penting dilakukan untuk memilih atau memilah berbagai pengaruh yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek. Kemajuan iptek tidak hanya memberikan dampak positif bagi manusia, tetapi beberapa di antaranya berdampak secara negatif. Kemajuan iptek tidak dapat ditolak, sebab salah satu syarat berkembangnya sebuah masyarakat adalah penguasaan iptek yang baik. Menolak iptek hanya menimbulkan kerugian dalam jangka panjang, yaitu kehidupan masyarakat akan tertinggal atau mundur. Cara yang bisa dilakukan untuk menghindari pengaruh negatif tanpa harus menolak kemajuan iptek adalah mengembangkan sikap selektif. Sikap selektif adalah sikap memilih-milih melakukan seleksi atau melakukan penyaringan. Pemilihan dilakukan untuk memisahkan hal baik dan hal buruk dari sesuatu. Sikap selektif dilakukan dengan cara melakukan identifikasi terhadap segala sesuatu yang terkandung dalam suatu objek, kemudian memilih yang baik dan membuang yang buruk. Jika dikaitkan dengan kemajuan iptek, sikap selektif bertujuan untuk memisahkan hal-hal yang menguntung dan merugikan dari iptek. Pemisahan dilakukan agar kita bisa mengambil hal-hal yang menguntungkan saja dan membuang semua yang bersifat merugikan. Dengan begitu kita akan terhindar dari dampak negatif kemajuan iptek. Adapun contoh sikap selektif terhadap kemajuan iptek sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan. Kedua, memperkuat nilai-nilai spiritual atau agama dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ketiga, memberikan pengajaran etika terhadap anak-anak di bawah umur agar tertanam akhlak dan etika. Keempat, menjaga dan memelihara adat ketimuran yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. Kelima, pandai memilih dan memilah pengembangan iptek yang berkembang di era sekarang. Keenam, tidak lepas peran dari masing-masing individu, yaitu kesadaran dari tiap-tiap individu dalam penggunaan iptek. Ketujuh, selalu bersikap waspada dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi. Sikap selektif dalam bidang politik. Dalam bidang politik kita perlu selektif dengan mengedepankan demokrasi, keterbukaan, hak asasi manusia, dan kebebasan. Hal ini karena negara yang dominan menjadi acuan bagi negara lain yang masih berkembang. Sikap selektif di bidang ekonomi. Pada abad ke-20, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara maju dan negara berkembang mendapatkan dampaknya. Hal ini membuat negara maju semakin maju dan negara berkembang hanya mendapatkan sedikit manfaat. Indonesia menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan memperkuat kemandirian. Agar hal itu bisa terwujud, kita perlu mewujudkan hal-hal berikut. 1. Memperkuat bidang produksi sehingga bisa memperkuat perekonomian rakyat. 2. Indonesia memiliki banyak tanah pertanian sehingga menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama. 3. Membuat perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 4. Enggak menggantungkan hidup kepada badan-badan multilateral seperti Bank Dunia dan WTO. 3. Sikap selektif di bidang sosial. Dalam bidang sosial, kemajuan iptek mempengaruhi perilaku masyarakat seperti fashion, informasi, dan sosial media. Ada beberapa pengaruh gaya hidup yang merupakan pengaruh negatif dari kemajuan iptek, sehingga kita perlu membatasi diri dengan nilai-nilai Pancasila. Agar hal tersebut bersifat positif dan bisa diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, yaitu A. Terbuka terhadap informasi dan perubahan. B. Orientasi pada masa depan dan bisa memanfaatkan kegunaan iptek. C. Menghargai dan menghormati hak asasi manusia. D. Lebih selektif dalam menyerap informasi yang ada. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.